Pertemuan 6 pengantar akuntansi untuk operasi dagang. Jelaskan operasi merchandising atau dagang dan sistem persediaan. Perusahaan dagang yang membeli dan menjual langsung ke konsumen disebut dengan pengecer. Perusahaan dagang yang menjual ke pengecer dikenal dengan pedagang grosir. Sumber utama pendapatan bagi perusahaan dagang adalah penjualan barang dagang. Sering disebut hanya sebagai pendapatan penjualan atau penjualan. Jadi di sini itu perusahaan dagang itu perusahaan apa sih? Perusahaan yang ketika dia membeli barang, lalu dia menyimpannya, kemudian dia jual kembali. Itu disebut dengan perusahaan dagang. Contohnya, untuk perusahaan misalnya sebuah perusahaan distributor pestisida. Dia membeli pestisida ini di pabrik pestisida. Kemudian dia menjual ke pengecer, yang mana kayak toko kelontong ataupun juga langsung kepada petani. Atau bisa langsung ke perkebunan besar. Dalam perusahaan dagang ini ada pengeluaran. Pengeluarannya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu harga pokok penjualan dan beban operasi. Di sini ada ilustrasi untuk pengukuran pendapatan di sebuah perusahaan dagang. Yang pertama, pendapatan penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, sama dengan laba kotor. Nah, laba kotor ini dikurangi dengan beban operasi, yang mana sama dengan laba atau rugi bersih. Siklus operasi dan aliran biaya. Perusahaan dagang di sini membeli persediaan. Perusahaan dagang ini membeli persediaan, kemudian persediaannya masuk ke perusahaan dagang ini atau ke gudangnya si perusahaan dagang. Kemudian persediaan ini dijual. Nah, dijual menghasilkan piutang dagang. Nah, piutang dagang ini mengirimkan invoice, kemudian dia akan menerima uang tunai. Nah, uangnya ini diputar juga untuk operasional, pembelian lagi diputar terus untuk kelangsungan sebuah perusahaan dagang. Nah, sedangkan aliran biaya untuk harga pokok ini itu dimulai dengan persediaan awal ditambah dengan pembelian. Jadi barang tersedia untuk dijual. Jadi kan kita sebelumnya memiliki stok dagang persediaan. Nah, kemudian kita membeli lagi. Nah, tambahan ini disebut dengan barang yang tersedia untuk dijual. Nah, barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Didapatlah harga pokok penjualan. Sistem untuk memperhitungkan persediaan. Ada dua metode, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Di mana sistem perpetual adalah perusahaan menyimpan catatan rinci tentang biaya setiap pembelian dan penjualan persediaan. Sedangkan sistem periodik, perusahaan tidak menyimpan persediaan secara rinci catatan barang di tangan sepanjang periode. Jadi yang membedakan ini nanti sistem perpetual sama periodik itu adalah penjurnalannya. Saat kita melakukan penjurnalan di sistem perpetual ini, kita harus melakukan dua jurnal. Baik itu sebagai pembeli maupun sebagai penjual. Sedangkan kalau untuk sistem periodik ini kita hanya perlu mencatat satu jurnal. Bedanya di situ. Di sini ada gambar perbandingan antara metode perpetual dan metode periodik. Yang di sini adalah sistem perpetual di mana pembelian inventory, terus ada item terjual, dia langsung dicatat pendapatannya dan dihitung berapa harga pokoknya, harga pokok penjualannya. Di akhir periode dia tidak perlu menjurnal terkait dengan persediaan. Sedangkan untuk sistem periodik, pembelian persediaan, kemudian dia menjual, dia di sini hanya mencatat pendapatannya saja. Nih, kalau kalian perhatikan, di sini dia mencatat pendapatan dan juga harga
pokok penjualan. Yang tadi saya bilang, mencatat 2 jurnal. Sedangkan kalau untuk sistem periodik hanya mencatat 1 jurnal, yaitu hanya mencatat pendapatannya saja. Nah, di akhir periode, sistem periodik ini harus menghitung dan mengkalkulasi pencatatan untuk harga pokok penjualannya. Mencatat pembelian di bawah sistem persediaan periodik. Ongkos kirim. Perjanjian penjualan harus menunjukkan siapa penjual atau pembeli yang harus dibayar mengangkut barang ke tempat pembelian. Jadi di sini ditentukan yang harus membayar ongkir ini si pembeli atau si penjual. Ketentuan pengirim ada 2, yaitu FOB shipping point dan FOB destination. Shipping point ini titik pengiriman, destination ini tujuan. Di sini ada gambar FOB shipping point, pengiriman. Pembeli membayar biaya angkut, biaya kirim. Kalau untuk destination, penjual membayar biaya angkut atau biaya kirim. Jadi, kalau misalnya destination ini ditanggung oleh penjual, sedangkan kalau shipping point ini ditanggung oleh pembeli untuk biaya kirim atau ongkos kirimnya. Biaya pengiriman ditanggung pembeli. Jika South Stereo, pembeli ini, membayar public hire co sebesar $150 biaya pengiriman pada tanggal 6 Mei, maka jurnal untuk South Stereo adalah tanggal 6 Mei ya. Kita catatnya sebagai inventory. Kenapa inventory? Karena harga barang dan harga angkut ini adalah menjadi harga pokok pembelian barang tersebut. Contoh, semisal kita mau jual barang. Kita beli, taruhlah baju, kita mau jual baju. Bajunya harganya 60.000, sedangkan ongkirnya 10.000. Harga yang kita keluarkan untuk memperoleh baju itu kan sebesar 70.000. Berarti persediaan itu sebenarnya berharga 70.000. Nggak mungkin kalian jual jadi 60.000 atau 65.000. Berarti di situ ada kerugian kan. Jadi kalian harus menjual minimal 75.000 agar kalian mendapat keuntungan. Sama seperti di sini. Jadi dia mencatat biaya angkut atau ongkos kirim ini persediaan pada kas di sini sebesar 150. Ini adalah persamaan dari aset sama dengan liabilitas ditambah modal pemilik. Asetnya apa yang bertambah? Yaitu persediaan. Terus asetnya apa yang berkurang? Yaitu kas. Jadi persediaan bertambah 150, sedangkan kasnya berkurang 150. Biaya pengiriman ditanggung penjual. Nah, ketika kita sebagai pembeli ini akan menambah harga si persediaan tersebut. Sedangkan kalau kita menjadi penjual, ini akan menjadi biaya angkut keluar atau biasa disebut dengan biaya pengiriman. Jadi tidak melekat pada harga barang, tapi masuk ke biaya pengiriman atau biaya angkut luar pada kas. Ini kalau kita sebagai penjual sebesar 150. Persamaannya, dasar akuntansinya apa? Biaya bertambah 150 karena biaya ini mengurangi isi modal, maka di sini ditulisnya 150. Expense atau beban 150. Asetnya juga berkurang, yaitu kas sebesar 150 karena digunakan untuk membayar biaya pengiriman. Retur dan potongan pembelian. Asumsikan bahwa South Stereo mengembalikan barang seharga $300 kepada PW Audio Supply pada tanggal 8 Mei. Entry berikut oleh South Stereo untuk barang dagang yang dikembalikan menurun di debit untuk hutangnya dan menurun di kredit untuk persediaannya. Jadi kan dia beli, kemudian dia mengembalikan barangnya. Sama seperti kita tadi, kita membeli baju 60.000, kita kembalikan lagi baju itu 60.000. Nah, maka hutang itu akan berkurang karena adanya pengembalian barang ke penjual. Jadi kita mencatat hutang dagang atau hutang usaha berkurang sebesar $300
pada persediaan, karena persediaannya juga berkurang. Yang tadinya persediaannya udah masuk 300, terus kita keluarkan lagi karena pengembalian 300. Jadi untuk persamaannya, liabilitas atau hutang berkurang sebesar 300, aset juga berkurang sebesar 300. Asetnya kemana? Asetnya yaitu ke persediaan. Dampaknya ke aliran kas ada tidak? Tidak ada, karena tidak terkait dengan kas. Diskon pembelian. Persyaratan kredit dari pembelian secara kredit dapat mengizinkan pembeli untuk mengklaim uang tunai diskon untuk pembayaran cepat. Mereka juga menunjukkan periode waktu di mana pembeli diharapkan untuk membayar harga faktur penuh. Dalam faktur penjualan pada ilustrasi 56 halaman 212, syarat kredit adalah 2/10 N/30. Jadi maksudnya, ketika kita membayar dalam jangka waktu 10 hari ini, dari batas 30 hari, kita akan memperoleh diskon sebesar 2%. Asumsikan Sauk Stereo membayar saldo jatuh tempo sebesar 3.500. Harga faktur kotor 4 Mei sebesar 3.800 dikurangi dengan retur pembelian dan potongan pada 8 Mei sebesar 300. Jadi si tagihan dia sebenarnya itu adalah 3.800 per tanggal 4 Mei. Cuman karena ada retur pembelian, dia kembali ini barangnya, entah mungkin cacat atau entah rusak, 300, sehingga dia mempunyai hutang 3.500, sisanya dari 3.800 dikurangi sama 300 ini terkait dengan barang yang sudah dikembalikan. Pada tanggal 14 Mei, hari terakhir dari periode diskon. Diskon tunainya adalah 3.500 dikali 2%. Kenapa jadi 3.500? Karena sisa hutangnya dia yaitu 3.500. Nah, dikali 2%. 2% ini dari mana? Dari ketentuan ini, syarat kredit 2/10 N/30. Jadi karena tanggal 4 ke 10 hari itu tanggal 14, di tanggal 14 ini dia melakukan pembayaran, sehingga dia mendapatkan diskon pembelian sebesar $70. Dan Sauk Stereo membayar sebesar 3.430. Maka kita menjurnal tanggal 14 Mei hutang usahanya sebesar 3.500. Kas yang dikeluarkan untuk melakukan pembayaran barang yang sudah kita beli sebesar 3.430. Sedangkan persediaannya ini karena diskon dari pembelian 70.000. Kita lihat persamaannya di sini, liabilitas berkurang 3.500, aset di bagian kas berkurang 3.430, sedangkan inventory berkurang 70. Di sini ada buku besar akunti untuk inventory atau persediaan, di mana tanggal 4 ini, tanggal 4 dia melakukan pembelian kan secara kredit sebesar 3.800. Tanggal 8 Mei ada retur pembelian dan potongan sebesar 300. Tanggal 6 Mei ada biaya angkutnya, angkut masuk sebesar 1.500. Dan tanggal 14 Mei ini ada pengurangan terkait diskon pembelian sebesar 70, sehingga saldo akhir dari persediaan sebesar 3.580. Mencatat penjualan di bawah sistem persediaan perpetual. Kalau yang tadi periodik, sekarang kita masuk ke perpetual. Penjual membuat 2 entry untuk setiap penjualan. Entry pertama penjualan, kas atau piutang pada penjualan. Entry kedua mencatat biaya barang dagang yang dijual atau mencatat harga pokoknya, harga pokok penjualan pada persediaan. Karena ketika kita menjual suatu barang, kita akan menerima kas jika dilakukan secara tunai. Jika kita melakukan penjualan barang secara kredit, maka kita akan mencatatnya sebagai piutang pada penjualan. Nah, setelah kita mencatat kas atau piutang
pada penjualan ini kita harus mencatat harga pokok penjualan dan persediaan yang keluar. Itu mengapa yang membedakan sistem perpetual dan periodik. Kalau perpetual itu menggunakan 2 jurnal, kalau periodik hanya mencatat kas piutang pada penjualan. Transaksi penjualan kredit. PW Audio Supply mencatat tanggal 4 Mei penjualan sebesar 3.800 ke Sauk Stereo. Sebagai berikut. Asumsikan barang dagangnya biaya pembelian audio PW sebesar 2.400. Jadi si PW ini, kalau tadi kita ngomongin pembelian, sekarang kita ngomongin penjualan. Si PW ini kan tanggal 4 tadi menjual seharga 3.800 sebelum ada potongan dan retur pembelian ya. Jadi kita catat tanggal 4 Mei ini melakukan penjualan, yaitu piutang usaha atau piutang dagang sebesar 3.800 pada pendapatan penjualan sebesar 3.800. Di sini yang bertambah aset 3.800 dari piutang dagang, bertambah juga di bagian modal, yaitu pendapatan besar 3.800. Nah, kan kita sudah mencatat terkait dengan penjualan, kita akan mencatat terkait dengan harga pokoknya. Harga pokoknya yaitu harga pokok penjualan sebesar 2.400, ini 2.400, pada persediaan sebesar 2.400. Di sini kita lihat aset dia berkurang, yaitu persediaan sebesar 2.400, sedangkan HPP ini adalah saldo normalnya di debit, sehingga dia mengurangi sisi modal pemilik sebesar 2.400 di expense atau beban. Retur dan potongan penjualan. Mencatat kredit untuk barang yang dikembalikan melibatkan 1. Peningkatan dalam retur dan potongan penjualan, akun kontrak untuk pendapatan penjualan, dan penurunan kredit untuk piutang usaha pada harga jual 300. Jadi retur, potongan, diskon, pembelian ini memiliki saldo normal di kredit. Dia akan mengurangi pembelian. Sedangkan kalau untuk retur, potongan, diskon penjualan, dia memiliki saldo normal di debit. Sehingga dia akan mengurangi penjualan. Jadi kontra akun. Kalau diskon, pengurangan, pemotongan di pembelian itu kontra akunnya adalah akun pembelian, sedangkan kalau retur, potongan, diskon, penjualan, kontra akunnya adalah penjualan. Jadi mereka harus berseberangan. Kenaikan debit dalam persediaan, asumsikan biayanya sebesar $140 dan penurunan kredit dalam harga pokok penjualan. Kita lihat jurnalnya. Tanggal 8 dia akan mengembalikan, ada pengembalian ke dia masuk sebesar 300 ini. 300 ini tadi dari si Sauk Stereo sebesar 300 ya. Nah, di sini juga ada 140. 140 ini apa? HPP-nya. Harga pokok penjualannya. Tanggal 8. Retur dan potongan penjualan sebesar 300 pada piutang dagang. Karena dia mengembalikan barang, berarti otomatis piutangnya juga berkurang sebesar 300. Kita lihat sisi sini. Karena dia di debit saldo normalnya, jadi dia mengurangi pendapatan yaitu sebesar 300. Sedangkan untuk sisi asetnya, piutang berkurang sebesar 300. Tidak ada dampak kepada kas. Nah, tanggal 8 kemudian, karena dia sudah mencatat untuk bagian penjualannya, dia harus mencatat untuk bagian harga pokoknya. Persediaan bertambah 140 dari sini, dari harga pokoknya dia. Harga pokok penjualan juga
bertambah sebesar 140. Karena saldo normal dari HPP ini adalah di kredit. Jadi ketika ada persediaan masuk atau kita membeli persediaan, kita mencatat persediaan pada harga pokok penjualan. Karena ada persediaan dari pengembalian pembeli ini, maka persediaan kita bertambah dan harga pokok kita juga bertambah. Dilihat di persamaannya di sini, bertambah 140 di bagian persediaan untuk aset dan 140 di bagian expense. Tidak ada efek ke kas. Diskon penjualan. Misalnya, PW Audio Supply membuat entry berikut untuk mencatat penerimaan kas pada tanggal 14 Mei dari Sauk Stereo dalam periode diskon. Kan tadi dia mencatat ada diskon yang 2/10 N/30, yang artinya pembayaran dalam jangka 30 hari dibayarkan 10 hari akan mendapatkan diskon 2%. Nah, kita lihat tanggal 14 Mei ini. Kas yang diterima sebesar 3.430, diskon penjualannya 70 dan piutangnya sebesar 3.500. Di sini dampaknya yaitu aset bertambah 3.430, kemudian piutang berkurang 3.500, sedangkan bagian modal pemilik berkurang sebesar 70. Ada dampak terhadap kas yaitu 3.430. Di sini ada net sales atau penjualan bersih. Penjualan bersih didapat dari mana? Dari pendapatan penjualan dikurangi dengan potongan dan retur penjualan dikurangi dengan diskon penjualan. Jadi 3.800 ini dikurang 300 dikurang 70, didapatlah penjualan bersih sebesar 3.430. Terapkan langkah-langkah dalam siklus akuntansi untuk perusahaan dagang. Jurnal penyesuaian. Satu penyesuaian tambahan untuk membuat catatan sesuai dengan inventaris aktual pada tangan. Jadi maksudnya gini, kalau di perusahaan itu walaupun secara sistem kita sudah ada, tapi kita harus tetap melakukan yang namanya cek fisik atau stock opnam. Biasanya dilakukan itu minimal sebulan sekali untuk menentukan apakah jumlah persediaan itu sesuai antara yang di komputer dengan yang ada di gudang. Kalau semisal di komputer taruhlah masih ada 100, sedangkan di gudang ternyata benar 100 juga, cuman ada 8 yang rusak. Itu kan tidak bisa masuk dalam proses penjualan. Jadi kita harus membuat jurnal tambahan untuk penyesuaian barang yang bisa dijual, atau misalnya barangnya hilang, barangnya rusak, seperti itu. Di sini ada contohnya, misalkan PW Audio Supply memiliki saldo yang tidak sesuai sebesar 40.500 dalam persediaan. Melalui perhitungan fisik, PW Audio menentukan bahwa persediaan barang dagang aktualnya pada tanggal 31 Desember adalah 40.000. Perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Jadi ini setelah ditotal ya, taruhlah di sini adalah 101 barang yang senilai 40.500. Sedangkan dicek fisik hanya 100 barang yang senilai dengan 40.000. Maka kita perlu membuat penyesuaian untuk tanggal 31 Desember ini sebesar 40.000 agar nilainya tuh 40.000. Berarti berapa yang harus disesuaikan? Yang harus disesuaikan yaitu pengurangan 500. Nah, tanggal 31 Desember kita akan mencatat jurnalnya harga pokok penjualan 500 pada persediaan sebesar 500, karena harga pokok ini kan berkurang dan persediaan juga berkurang. Untuk taruhlah ini adalah barang yang rusak. 500 ini barang yang rusak. Jadi harus dikeluarkan sebesar 500. Dampaknya di bagian inventory atau persediaan ini berkurang sebesar 500 dan bagian COGS yang mengurangi modal pemilik sebesar 500.
Jurnal penutup. Dalam penjurnalan, perusahaan mengkredit semua sementara rekening dengan saldo debit dan mendebit semua rekening sementara dengan akun kredit. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini untuk PW Audio Supply. Jadi ini adalah jurnal penutup untuk PW Audio. Seperti di chapter sebelumnya atau di bab sebelumnya. Ini tanggal 31 Desember. Pendapatan penjualan. Saldo normalnya di mana? Di kredit. Maka kita harus tutup di debit. Jadi kita catat pendapatan penjualan 480 di debit pada ikhtisar laba rugi sebesar 480. Ini untuk menutup pendapatan penjualan. Nah, kemudian untuk menutup beban-beban dan juga harga pokoknya. Di sini ada ikhtisar laba rugi. Pada potongan dan pengembalian penjualan, diskon penjualan, harga pokok penjualan, beban gaji dan upah, biaya pengiriman, biaya iklan, biaya utilities, biaya penyusutan, dan biaya asuransi. Semuanya di kredit karena ini saldo normalnya semua di debit, jadi harus di kredit sehingga didapatkan ikhtisar laba ruginya sebesar 450. Ini adalah terkait dengan laba ruginya. Ini 480 dikurang 450, 30.000. Ikhtisar laba rugi ini terkait dengan laba bersih, jadi laba ini kan akan menambah si modal pemilik. Jadi ikhtisar laba rugi pada modal pemilik sebesar 30.000. Nah, ada penarikan oleh pemilik sebesar 15.000.